Halo semuanya, bayangkan seorang janda desa berusia 37 tahun. Badannya masih berisi dan kencang, tinggal sendirian di rumah sederhana peninggalan almarhum suaminya. Setiap malam dia merasa dingin, hanya bisa memeluk bantal sambil mengenang hangatnya pelukan dulu. Tapi suatu malam yang hujan deras, saat tubuhnya basah kuyup karena lupa jemur baju, seorang pria datang mengetuk pintu. Pria itu tetangga baru, duda sukses yang baru pindah ke kota kecil itu. Dia menawarkan mantel hangatnya, dan tanpa disadari, tangannya menyentuh bahu si janda yang basah. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat jantung berdegup kencang, dan udara malam yang dingin tiba-tiba terasa panas. Dari situ, segalanya berubah. Penasaran bagaimana kisah itu berlanjut? Sebelum aku ceritakan, yuk klik subscribe dulu biar kita tetap terhubung. Tekan like kalau suka, dan absen di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari mana nih? Kenalin, namaku Siti Mariam. Panggil aja Yam atau Mariam. Usiaku sekarang 37 tahun. Aku seorang janda dari desa kecil di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Logatku masih medok Jawa banget ya. Wajar lah. Seumur hidup baru kali ini aku keluar dari kampung, lebih dari seminggu. Cerita ini mungkin terdengar kayak drama televisi buat sebagian orang, tapi buat aku ini nyata, napas hidupku yang kedua. Kisah tentang bagaimana nasib bisa membalikan takdir seorang perempuan kampung biasa seperti aku, yang dulu cuma bermimpi punya sawah lebih luas dan anak bisa sekolah tinggi. Dulu hidupku cuma seputar kebun cabe, dapur asap, dan pasar pagi. Ditinggal mati Mas Slamet, suamiku, karena sakit liver yang sudah terlambat. Rasanya dunia runtuh. Tapi aku harus tegar, walau hanya demi diri sendiri. Sampai akhirnya tawaran datang, bekerja di Surabaya sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang pengusaha properti sukses. Berat rasanya ninggalin kampung, ninggalin makam Mas Slamet. Tapi perut lapar gak bisa bohong. Dan disinilah ceritaku dimulai. Di sebuah rumah mewah bergaya modern tropis, milik seorang duda bernama Mas Ardi Wijaya. Lelaki yang tanpa kusadari akan mengubah segalanya. Inilah kisahku. Kisah si janda desa dan tuan rumah di kota besar. Aku ingat banget hari itu kakiku gemetar waktu pertama kali menginjak lantai keramik putih rumah Mas Ardi. Ya ampun, lantainya mengkilap banget, lebih bersih dari piring makan di rumahku dulu. Rumahnya besar sekali, ada kolam renang kecil di belakang, taman hijau rapi dengan pohon-pohon tropis. Semuanya kayak villa di majalah yang pernah aku lihat di warung. Aku datang cuma bawa koper butut isi baju kebaya lusuh dan beberapa daster, plus jilbab-jilbab sederhana. Rasanya kecil banget, mindar sekali, canggung campur takut. Semua perasaan bercampur aduk seperti adonan kue yang gak rata. Aku cuma bisa nunduk sambil meremas ujung jilbabku yang sudah agak pudar warnanya. Di desa aku biasa jalan di tanah merah becek setelah hujan. Sekarang aku jalan di lantai yang bahkan debu pun kayaknya malu nempel. Kepala pembantu, Mbok Sumi, nunjukin kamarku yang kecil tapi bersih di belakang rumah. Kamar mandi dalam dengan shower air panas, AC kecil yang berdengung pelan, rasanya sudah seperti hotel bintang 5 buatku. Tapi jujur, hatiku ciut. Apa aku bisa kerja di sini? Semua serba otomatis. Kompor induksi yang gak pakai api, oven microwave yang bisa panas sendiri, mesin cuci besar yang bisa keringin baju sekaligus. Sedangkan aku, tanganku kasar karena biasa nyangkul di kebun, mencuci di sungai, dan masak pakai kayu bakar. Aku takut salah pencet tombol, takut rusakin barang-barang mahal ini. Sorenya, aku pertama kali bertemu langsung dengan pemilik rumah, Mas Ardi Wijaya. Beliau turun dari tangga kayu jati yang mengkilap, gagah dengan kemeja lengan digulung sampai siku,
Wangi parfum mahal yang campur antara kayu dan rempah. Aroma yang bikin hidungku bergetar. Tatapannya tenang tapi dalam, seperti bisa membaca isi hati. Aku langsung nunduk dalam-dalam, takut mata kampunganku ini lancang. "Kamu Siti Mariam ya?" Suaranya berat tapi lembut. Nggak ada nada tinggi sama sekali. Seperti suara angin malam di desa. Aku cuma bisa mengangguk kecil. Suaraku kayak ketelan. "Inggih mas, santai saja di sini. Anggap rumah sendiri," katanya sambil tersenyum tipis. Giginya rapi dan putih. Duh, senyumnya itu loh. Bikin hati yang tadinya was-was jadi agak adem. Seperti minum air kelapa muda di siang bolong. Kukira majikan kota besar itu sombong dan galak-galak. Sering marah kalau ada yang salah. Tapi Mas Ardi beda. Dia memperlakukanku seperti manusia biasa, bukan seperti pembantu yang cuma alat. Kadang dia tanya tentang masakan yang aku buat, puji kalau rasanya pas, atau bahkan bantu angkat piring kalau lagi lewat dapur. Sentuhan kecil seperti itu bikin aku merasa dihargai, setelah bertahun-tahun merasa tak terlihat. Suatu malam, kira-kira jam 11 malam, rumah sudah sepi seperti makam di desa waktu malam. Lampu utama sudah dimatikan Mbok Sumi. Tinggal aku sendirian di dapur, lagi ngelap meja makan marmer yang panjang itu. Permukaannya dingin dan licin. Di luar hujan deras banget, petir sesekali menggelegar. Angin menderu-deru bikin daun-daun palem di taman bergoyang. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. "Belum tidur, Yam?" Aku kaget setengah mati, sampai kain lap di tanganku jatuh ke lantai dengan suara pelan. Mas Ardi, maaf mas, ini sebentar lagi selesai," jawabku gugup sambil buru-buru memungut kain. Tanganku gemetar. "Gak apa-apa, saya cuma mau ambil air minum," katanya pelan sambil berjalan ke arah kulkas besar yang berdengung pelan. Tatapannya malam itu beda, lebih dalam, lebih lama, seperti sedang mencari sesuatu di mataku. Aku jadi salah tingkah. Aku sadar penampilanku berantakan, daster tipis karena habis nyuci piring, rambut basah dikuncir asal setelah keramas, bau sabun colek masih menempel di kulitku. Tapi di matanya nggak ada tatapan jijik. Malah, entahlah, rasanya seperti ada kehangatan yang menyelinap, membuat dada ini bergetar pelan. Udara malam yang dingin karena hujan tiba-tiba terasa hangat di sekitar kami. Seperti ada api kecil yang menyala di antara kami berdua. Kami nggak bicara apa-apa lagi, hanya saling pandang beberapa detik yang rasanya seperti selamanya. Mata hitamnya yang tenang bertemu dengan mataku yang gugup. Aku merasa kembali menjadi seorang perempuan, bukan janda miskin yang kesepian, bukan pembantu yang kasar tangannya, tapi perempuan yang dilihat, yang dihargai, yang mungkin diinginkan. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak terucap, tapi terasa nyata seperti hembusan angin malam. Kadang kalau kami nggak sengaja berpapasan di koridor panjang rumah yang ber-AC dingin, matanya akan menatapku sedikit lebih lama, membuat pipiku panas. Atau kalau aku menyajikan teh di ruang kerjanya yang beraroma kopi, tangannya akan sengaja menyentuh tanganku sekilas saat menerima cangkir. Sentuhan singkat itu bikin getaran aneh menjalar ke seluruh tubuhku, dari ujung jari sampai ke ujung ambut. Duh Gusti, ada apa ini? Hatiku yang sudah lama beku seperti mulai mencair, pelan-pelan tapi pasti. Ruang kerja Mas Ardi jadi tempat rahasia kami. Seringkali saat malam sudah larut dan semua orang di rumah sudah tidur pulas, dia akan memanggilku lewat pesan singkat di ponsel bututku. Alasannya selalu sederhana, minta dibuatkan kopi atau teh hangat untuk nemenin kerja lembur. Tapi aku tahu, dan dia juga tahu, itu cuma alasan untuk bertemu lebih lama. "Mariam, duduklah sebentar," pintanya suatu malam. Suaranya lembut seperti bisikan angin. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di kursi tamu di hadapannya, tanganku di pangkuan.
Di balik pintu kayu mahoni yang tertutup rapat itu, kami bukan lagi majikan dan pembantu. Kami hanya dua jiwa yang sama-sama pernah terluka oleh kehilangan. Dia mulai cerita tentang betapa sepinya hidup sebagai duda di rumah besar ini. Tentang mendiang istrinya yang pergi karena kanker setelah bertahun-tahun berjuang. Tentang anak-anaknya yang sudah mandiri dan jarang pulang ke rumah. Aku bisa lihat luka di matanya. Luka yang sama seperti yang kurasakan setiap malam di desa dulu. Gantian aku cerita tentang hidup di desa. Tentang almarhum Mas Slamet yang kerja keras tapi sakitnya tak tertolong. Tentang kemiskinan yang kadang bikin aku hampir putus asa. Tapi aku tetap bangun pagi untuk kebun. Aku cerita apa adanya, tanpa ditutup-tutupi. Air mataku kadang menetes pelan. Dia mendengarkan dengan sabar. Tatapannya penuh empati dan kehangatan. Kamu perempuan yang kuat, Maryam. Katanya pelan suatu malam. Suaranya seperti pelukan. Tangannya meraih tanganku yang kasar karena kerja. Menggenggamnya hangat. Jempolnya mengusap punggung tanganku pelan-pelan. Tangan ini sudah bekerja terlalu keras. Sudah saatnya diistirahatkan. Aku cuma bisa menunduk. Air mataku menetes lagi. Di balik pintu itu, kami menemukan tempat untuk saling menyembuhkan. Kami menjadi cermin. Cermin dari luka dan kesepian masing-masing. Sentuhan tangannya malam itu lebih lama dari biasa, membuat tubuhku bergetar lembut, seperti ada arus hangat yang mengalir dari tangannya ke seluruh ragaku. Kami saling tatap lama, dan untuk pertama kalinya, bibirnya menyentuh punggung tanganku. Ciuman ringan yang penuh makna, membuat dada ini berdegup kencang, dan malam terasa lebih hangat dari biasanya. Dinding rumah ini mungkin tebal dan kokoh, tapi telinga-telinga di dalamnya ternyata lebih tajam dari mata pisau dapur. Kedekatan kami yang coba kami simpan rapat-rapat, seperti menyimpan rahasia keluarga, akhirnya tercium juga oleh orang-orang di rumah. Mbok Sumi yang sudah puluhan tahun kerja di sini, mulai menatapku dengan sinis. Matanya seperti pisau yang siap mengiris. Kalau aku lewat dapur pagi-pagi sambil bawa cucian, dia dan pembantu lain akan berhenti bicara tiba-tiba, lalu berbisik-bisik sambil melirik ke arahku dengan pandangan penuh curiga. Lihat tuh si janda desa, genit sekali gerak-geriknya. Pakai guna-guna apa dia ya untuk deketin Mas Ardi? Samar-samar aku dengar ucapan itu dari balik pintu dapur suatu sore, saat aku lagi nyuci piring. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum halus. Sakit sekali, menusuk sampai ke tulang. Aku ini apa? Perempuan penggoda yang murahan. Perempuan yang gak tahu diri, datang dari desa cuma untuk merebut majikan. Hati ini seperti diremas-remas, tapi aku gak bisa marah. Aku cuma bisa diam, pura-pura gak dengar, dan lanjut kerja dengan tangan gemetar. Di luar rumah pun sama buruknya. Ibu-ibu tetangga di komplek perumahan elit ini, yang rumahnya semua bergaya modern dengan pagar tinggi, kalau lihat aku lagi nyapu halaman depan pagi-pagi, tatapan mereka begitu menghakimi, seperti sedang menilai setiap inci dari diriku. Ada yang senyum tipis tapi mata penuh tudingan, ada yang langsung berpaling sambil berbisik ke temannya. Aku takut. Benar-benar takut sekali. Takut diusir dari rumah ini tanpa apa-apa. Takut nama baikku hancur di mata orang kampung kalau gosip ini sampai ke sana. Takut merusak citra Mas Ardi yang sudah sukses dan dihormati banyak orang. Konflik batin ini menyiksaku setiap malam. Separuh hatiku sudah terlanjur nyaman dengan perhatiannya, dengan kehangatannya yang seperti obat untuk luka lama. Setiap malam di ruang kerja, saat kami berdua saja, rasanya seperti dunia cuma milik kami.
Tapi separuh logikaku berteriak-teriak seperti ayam pagi. Sadarlah Maryam, kamu cuma pembantu. Kamu dari desa, dia dari kota besar. Apa yang bisa kamu kasih selain masalah? Akhirnya aku memutuskan menjaga jarak, walau hati ini seperti dipotong-potong. Aku mulai menghindarinya. Kalau dipanggil lewat pesan, aku pura-pura sibuk di dapur atau lagi beres-beres taman. Kalau tatapannya mencari di koridor, aku langsung buang muka dan buru-buru pergi. Aku sengaja menyakiti diri sendiri dan juga menyakitinya. Tapi ini demi kebaikan kami berdua. Aku bisa lihat kebingungan di matanya saat kami berpapasan. Tatapan hangatnya berubah jadi penuh tanya dan sedih. Maryam, ada apa? Tanyanya pelan suatu sore di dapur. Tapi aku cuma menggeleng dan bilang, "Nggak ada mas, sibuk aja." Tapi aku harus lakukan ini. Biarlah hatiku hancur seperti daun kering yang diinjak. Asal dia baik-baik saja. Asal gosip gak makin besar. Aku kira sikapku yang dingin ini akan membuatnya menyerah, mundur pelan. Ternyata aku salah besar. Suatu sore yang cerah, angin sepoi dari taman belakang bertiup masuk ke koridor. Dia mengetuk pintu kamarku pelan. Dengan ragu aku membuka, tanganku masih basah karena habis cuci baju. Dia menyodorkan sebuah kotak kecil berbungkus kertas coklat rapi. Ini buat kamu, nanti malam pakai ya. Jam 8 di ruang tamu, jangan terlambat, katanya singkat. Suaranya tegas tapi ada nada lembut di ujungnya. Lalu pergi tanpa memberi kesempatan aku menolak atau bertanya. Tanganku gemetar membuka kotak itu di kamar sendirian. Isinya sebuah dress sederhana berwarna hijau zamrud tua. Bahan sutra lembut yang pas di badanku saat aku coba di depan cermin kecil. Cantik sekali. Bukan mewah berlebihan dengan payet atau kilauan, tapi elegan seperti gaun yang dipakai perempuan kota di majalah. Aku bingung, tapi juga ada rasa hangat yang menjalar. Dia ingat ulang tahunnya dan ingin aku ikut merayakan. Malamnya dengan jantung berdebar kencang seperti genderang perang di desa, aku datang ke ruang tamu yang luas. Gelap, hanya ada beberapa lilin aromaterapi menyala di atas meja kecil kayu, baunya harum lavender yang menenangkan. Di sana ada sepotong kue coklat kecil dengan lilin 1 batang, dan Mas Ardi. Dia menungguku dengan senyum lembut, kemejanya kasual tanpa dasi. "Selamat ulang tahun, Mas," bisikku pelan. Suaraku gemetar. Aku baru ingat hari ini ulang tahunnya dari kalender dapur. "Terima kasih sudah datang, Maryam," jawabnya. Matanya berkilau di cahaya lilin. Malam itu hanya ada kami berdua di ruang tamu yang biasanya ramai. Dia memintaku meniup lilin bersamanya, membuat permohonan dalam diam. Permohonanku cuma satu. Biar rasa ini gak menyakiti siapa-siapa. Suasananya begitu syahdu, begitu intim. Seperti dunia luar gak ada. Gak ada lagi jarak antara majikan dan pembantu. Yang ada hanya Ardi dan Maryam. 2 orang yang saling menemukan di tengah kesepian. Setelah lilin ditiup, dia mendekat pelan. Tangannya meraih tanganku lagi, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih erat. "Maryam, aku tahu kamu menghindar akhir-akhir ini, tapi malam ini biar kita lupakan dulu semuanya," bisiknya. Suaranya serak penuh perasaan. Aku tak bisa menolak. Kami duduk berdekatan di sofa empuk. Cahaya lilin menari di wajahnya yang gagah. Perlahan, dia menarikku ke pelukannya. Pelukan hangat yang penuh kasih. Tangannya mengusap punggungku lembut, membuat seluruh tubuhku bergetar. Bibir kami bersentuhan pertama kali malam itu. Ciuman lembut yang penuh kerinduan. Semakin dalam,
semakin hangat. Lidah saling menari pelan, seperti tarian rahasia. Tangannya menjelajah punggungku, menarikku lebih dekat hingga tubuh kami menempel. Detak jantung saling beradu. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang kokoh. Aroma parfumnya yang maskulin membuat malam itu terasa abadi. Ciuman demi ciuman yang mesra, pelukan yang erat. Tapi kami tahu batas. Cukup untuk saling menghangatkan jiwa dan raga. Cukup untuk membuat hati yang lama dingin kembali membara. Setelah malam ulang tahun itu, hubungan kami semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Gosip di rumah sudah seperti api yang membakar pelan-pelan. Mbok Sumi dan pembantu lain semakin terang-terangan. Suatu pagi saat aku lagi nyuci baju di laundry room, aku dengar mereka bicara di dapur sebelah. Si Mariam itu berani banget ya. Janda desa kok berani deketin majikan. Gak takut dipecat, kata salah satu. Suaranya penuh ejekan. Aku berhenti sejenak. Air mata menetes ke cucian. Aku takut, tapi juga marah pada diri sendiri. Kenapa aku biarkan ini terjadi? Mas Ardi juga merasakan. Suatu malam di ruang kerja, saat kami lagi duduk berdekatan, tangannya memegang tanganku seperti biasa. Dia bilang pelan, "Mariam, aku tahu gosip semakin kencang. Maafkan aku kalau ini bikin kamu susah." Tatapannya penuh penyesalan, tapi juga penuh sayang. Aku cuma menggeleng, air mata lagi-lagi menetes. Ini salahku juga, Mas. Aku yang gak tahu diri. Tapi malam itu, di tengah konflik batin, kami lagi-lagi saling mencari kehangatan. Dia menarikku ke pelukannya, bibir kami bertemu lagi. Ciuman yang lebih liar dari biasanya, penuh gairah yang tertahan. Tangannya mengelus rambutku, turun ke punggung, menarikku lebih erat, hingga napas kami tersengal. Tubuh kami menempel di sofa ruang kerja, detak jantung beradu kencang. Aroma tubuhnya campur parfum, membuat kepalaku pening manis. Pelukan itu semakin dalam, ciuman semakin panas. Tapi kami tetap tahu batas. Cukup untuk saling merasakan kehadiran. Cukup untuk menyembuhkan luka. Tanpa melangkah lebih jauh yang bisa menyakiti lebih dalam. Akhirnya, setelah berpikir panjang, aku putuskan untuk pulang ke desa. "Mas, aku harus kembali. Ini yang terbaik," kataku suatu pagi. Air mata mengalir. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu maumu, aku hormati. Tapi ingat, pintu rumah ini selalu terbuka buatmu." Aku pulang dengan hati hancur, tapi juga penuh. Kembali ke desa, aku buka usaha kecil-kecilan dari tabungan kerja di sana. Gosip akhirnya reda, tapi kenangan tentang Mas Ardi tetap hangat di hati. Cinta kami mungkin tak bisa bersatu, tapi itu sudah cukup mengubah nasibku. Dari janda desa yang kesepian, jadi perempuan yang tahu arti dicintai.